Ya, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kali ini izinkan saya di Kalasmana beserta rekan-rekan saya akan menjelaskan tentang notasi ilmiah. Ya. Nah, notasi ilmiah ini dalam penulisan karya ilmiah bahasa Indonesia tentunya sangat berbeda sekali dengan notasi ilmiah yang sering kita jumpai di fisika. Nah, bila dalam ilmu fisika ya, notasi ilmiah itu merupakan sebuah aturan untuk uh, mencatat sebuah data, mencatat sebuah angka gitu kan, mengurutkan sebuah bagaimana menuliskan sebuah nilai dari suatu besaran. Nah, sementara kalau notasi ilmiah di dalam bahasa Indonesia ini merujuk pada referensi atau sumber rujukan dari suatu kalimat yang terdapat di dalam penulisan karya ilmiah. Nah, maka dari itu, notasi ilmiah ini merujuk pada catatan kaki maupun daftar pustaka atau bibliografi. Nah, kelompok 11 sendiri ini terdiri dari Jihan Nur Faizah, kemudian Indana Zulfa, dan saya sendiri di Kalsmana. Nah, kita mulai pembahasan kita tentang notasi ilmiah itu dari kutipan ya. Kutipan ini merupakan sebuah pinjaman kalimat yang berupa pendapat dari seseorang dalam buku-buku atau majalah-majalah gitu ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan kutipan ini, nih misalnya kita itu sedang membuat penulisan karya ilmiah, kemudian kita akan menuliskan kalimat orang lain, kalimat yang tertera di dalam sumber lain, kemudian kita masukkan, kita integrasikan dengan teks kita. Nah, itulah yang disebut dengan kutipan. Lalu, bagaimana cara kita untuk membuat kutipan? Nah, tentu ada prinsip-prinsip dalam mengutip. Ya, ketika kita mengutip, ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan mengadakan perubahan pada kutipan yang kita kutip. Ya. Nah, saat melakukan kutipan langsung, pengarang itu tidak boleh mengubah kata-kata atau teknik dari teks aslinya. Ya, jadi tulis apa adanya tuh kutipan tersebut. Kemudian, nah bila terjadi keganjilan dalam kutipan karena persoalan ejaan atau ketatabahasaan tidak boleh diubah sedikit pun. Nah, ini ya. Jadi dalam kutipan kita itu ya udah tok aja segitu, tak perlu dirubah sedikit pun. Nah, kalau misalnya penulis ragu dengan hal tersebut, penulis bisa menyertakan tanda kurung segi empat ya sebagai argumentasi daripada penulis itu sendiri. Nah, kemudian apabila penulis ragu-ragu dengan kutipan tersebut dalam artian penulis kurang setuju misalnya dengan kutipan tersebut, nah penulis bisa memberi catatan kata SIC ya, SIC, tanda seru gitu di dalam kutipan tersebut. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, gunakan tanda elipsis ya. Tanda elipsis untuk menghilangkan beberapa bagian kutipan. Ini misalnya kita ingin mengutip suatu kalimat yang panjang. Nah, di mana kalimat yang panjang itu kita mau ambil beberapa bagian saja. Nah, maka beberapa bagian yang dihilangkan itu digunakan oleh tanda elipsis. Nah, yang selanjutnya ada ragam kutipan. Nah, ragam kutipan ini ada dua. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini yaitu tadi salah satu contohnya kita ngambil langsung, kita copy paste langsung lah katakan ya. Kita copy paste langsung dari sumber referensi rujukan kita. Nah, di dalam kutipan langsung ini ada beberapa ketentuan juga ya. Ada yang lebih dari 4 baris dan ada yang kurang dari 4 baris. Maksudnya kutipannya nih. Kalau misalnya kutipannya kurang dari 4 baris, nah maka hal-hal ini yang harus diperhatikan. Yang pertama itu diintegrasikan langsung pada teksnya.
Kemudian jarak antar baris yaitu 2 spasi. Kemudian diapit oleh tanda kutip ganda, dan diberi referensi. Ya. Kemudian apabila kutipannya itu lebih dari 4 baris, nah maka dipisahkan dari teks 2,5 spasi. Kemudian jarak antar baris atau spasi itu 1 spasi. Jarak antar baris itu 1 spasi. Kemudian tidak boleh atau tidak menggunakan tanda kutip dan diberi referensi. Nah, kemudian untuk kutipan tak langsung ya, kutipan tidak langsung. Ini biasanya ya penulis memparafrasekan kutipan ini di dalam teksnya. Nah, sehingga yang dikutip adalah intisari dari pendapat seseorang dalam suatu sumber rujukan. Nah, beberapa syaratnya yaitu diantaranya diintegrasikan langsung pada teksnya, kemudian jarak antar baris 2 spasi, tidak menggunakan tanda kutip, dan diberi referensi. Nah, hampir semua kutipan itu harus diberi referensi. Mengapa? Ini sebagai tanda terima kasih kita kepada penulis dan juga sebagai etika dari kepenulisan dan menghindari, yang terpenting adalah menghindari plagiarisme. Kemudian bahasan yang selanjutnya adalah catatan kaki. Nah, ini yang tadi dimaksud dengan diberi referensi. Nah, catatan kaki ini merupakan keterangan-keterangan tambahan yang ditempatkan di kaki halaman karangan yang bersangkutan. Ya. Jadi catatan kaki ini merupakan catatan tambahan, keterangan-keterangan tambahan ketika kita ingin memperjelas suatu kutipan ataupun suatu pernyataan kita di dalam karya tulis ilmiah. Nah, tujuan daripada catatan kaki ini yaitu menyusun pembuktian. Ya, menyusun pembuktian bahwa ini loh pendapat kita ini ada rujukannya gitu. Pendapat kita ini ada validasi ataukah ada kesamaan dengan orang lain gitu. Jadi pembuktian. Kemudian menyatakan etika. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, untuk menghindari plagiarisme, kemudian menyatakan utang budi kepada sumber rujukan yang lain gitu. Dan tujuan yang ketiga adalah menyampaikan keterangan tambahan, dan yang terakhir adalah merujuk bagian lain teks. Ini kaitannya nanti dengan jenis dan fungsi catatan kaki. Nah, kemudian ada prinsip membuat catatan kaki. Nah, prinsip-prinsip dalam membuat catatan kaki ini, yang pertama adalah terdapat relevansi antara catatan kaki dan teks. Ya, artinya apa yang kita kutip, apa yang kita pinjam kalimat dari seseorang itu benar-benar sesuai dengan sumber referensi yang kita tulis di catatan kaki. Tuh. Kemudian cara untuk menulis catatan kaki yaitu ditunjukkan menggunakan nomor urut penunjukan. Nah, seperti pada gambar, di sana ada angka 54, ada angka 53, kemudian di bawahnya pun dituliskan 53 yaitu Skinner bla bla bla, dan ke 54 Cronbach bla bla bla. Nah, itu salah satu contoh teknik bagaimana cara kita menulis catatan kaki. Kemudian gunakan ibidium, operasitati, dan lokositati atau ibid, opcit, dan lokcit untuk merujuk referensi yang sama yang sudah digunakan sebelumnya, di mana ketiga komponen tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Di mana kalau ibid itu merupakan catatan kaki yang sumbernya tepat sama seperti yang sebelumnya. Nah, bila misalnya di dalam contoh tadi 53 itu kan sumber referensinya adalah ke Skinner ya, ke bukunya Skinner. Kemudian di 54-nya kita pun menggunakan buku yang sama, referensi yang sama. Nah, maka kita bisa menggunakan kalimat atau kata ibid gitu di dalam catatan kaki yang selanjutnya. Kemudian untuk operasi sendiri atau opcit ini merupakan catatan kaki yang sama seperti sebelumnya tetapi sudah disisipi sumber lain. Nah, itu seperti pada contoh ya Skinner, kemudian ada tuh Cronbach LEOP operasi tati halaman 48 sampai 52. Nah, yang nomor 54 itulah bagaimana cara menggunakan
opera citati tadi. Kemudian ada loco citati atau logcheat. Nah, logcheat sendiri ini merupakan catatan kaki yang bersumber dari halaman yang sama gitu, dari suatu sumber rujukan. Gitu. Kemudian, nah ini tadi ada jenis catatan kaki. Jenis-jenis catatan kaki ini yang pertama sebagai penunjuk sumber referensi. Nah, berarti kalau catatan kaki yang pertama yang sebagai sumber referensi, penunjuk sumber referensi, ini berisi tentang referensi yang kita gunakan. Ya, misal di contoh tuh ada Henry Guntur Trigan, kemudian bukunya hukuman tradisional pada masyarakat Karo. Nah, itu salah satu fungsi catatan kaki sebagai sumber referensi. Kemudian, catatan kaki juga berisi sebagai catatan penjelas. Nah, misalnya di dalam kalimat atau teks yang kita buat di dalam teks, di dalam karya tulis kita kalimat tersebut nih kita ingin memperjelasnya, maka boleh memperjelasnya di dalam catatan penjelas, itu di dalam catatan kaki gitu. Dan yang selanjutnya, jenis catatan kaki yang selanjutnya adalah gabungan sumber dan penjelas. Nah, ini merupakan gabungan antara sebagai referensi iya, kemudian sebagai catatan penjelas juga iya. Nah, salah satu contohnya juga ada pada gambar. Itu misalnya ya, hacker logcheat P55 itu kan mengacu pada artikel hacker catatan kaki yang telah diselingi oleh karya lain ini menuntut agar nomor halaman diberikan sekalipun nomor halamannya sama dengan yang terdapat pada catatan kaki. Nah, di mana yang terdapat di dalam kurung siku itu merupakan catatan penjelas dari sumber referensi yang dimaksud. Selanjutnya yaitu bibliografi atau yang kita kenal dengan sebutan daftar pustaka. Jadi teman-teman, bibliografi atau daftar pustaka merupakan sebuah daftar dari buku-buku atau artikel-artikel atau penerbit lainnya yang berkaitan dengan sebuah karangan atau setengah karangan yang sedang digarap. Ada beberapa unsur-unsur dari bibliografi ini. Next. Yang pertama adalah nama pengarang dikutip secara lengkap. Yang kedua yaitu judul buku, termasuk juga judul tambahannya, seperti buku Khazanah Bahasa, itu merupakan judul bukunya, dan terdapat juga judul tambahannya, yaitu memaknai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kemudian selanjutnya, data publikasi. Nah, data publikasi ini ada beberapa. Yang pertama, penerbit, tempat terbit, tahun terbit, catatan keberapa, nomor jilid dan tebal atau jumlah halaman buku tersebut. Kemudian yang selanjutnya, untuk artikel diperlukan pula judul artikel yang bersangkutan, nama majalah, jilid nomor, dan tahun artikel dipublikasi. Selanjutnya, ada beberapa bentuk dari bibliografi ini atau daftar pustaka. Karena cara-cara setiap jenis kepustakaan agak berlainan, maka kita perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan bagaimana menyusun urutan pengarang, judul, dan data publikasi dari tiap jenis kepustakaan tersebut. Nah, yang pertama, dengan seorang pengarang. Penyusunan bibliografi ini, yang pertama, kita tulis nama pengarangnya secara lengkap, kemudian judul buku, tempat terbit, penerbit, dan tahun terbit buku tersebut.
Ini teman-teman bisa lihat di buku pada halaman 140. Di situ tertulis jelas contoh menulis daftar pustaka dengan satu orang pengarang. Kemudian yang B atau yang kedua yaitu buku dengan 2 atau 3 pengarang. Nah, di sini urutan penulisan daftar pustakanya tetap sama, hanya berbeda pada nama pengarangnya saja, karena berjumlah 2 atau 3 pengarang. Kemudian yang ketiga, buku dengan banyak pengarang. Nah, di sini terdapat contohnya buku dengan banyak pengarang. Teman-teman bisa lihat contohnya di halaman 140. Di situ hanya satu pengarang yang ditulis dan yang lainnya ditulis dan lain-lain. Atau dan kawan-kawan. Maaf. Kemudian yang keempat, artikel dalam sebuah himpunan. Kita tulis siapa penulis artikelnya, kemudian judulnya, sama tempat terbit, penerbit, dan tahun publikasi artikel tersebut. Selanjutnya yaitu buku terjemahan. Nah, di buku terjemahan ini kita tulis nama penerjemah, kemudian judul buku, dan terjemahan dari buku siapa, terus tempat terbit buku, penerbit, dan tahun terbit. Hanya berbeda di nama pengarang, tapi nanti ditulis juga itu buku terjemahan dari siapa begitu. Selanjutnya yaitu buku yang lebih dari 1 jilid. Masih sama seperti contoh bentuk bibliografi yang lain atau yang di atas. Kemudian buku antologi. Di buku antologi ini juga sama. Kemudian entry ensiklopedi. Nah, di sini berbeda pada ada volumenya dan ada halaman dari ensiklopedi tersebut. Selanjutnya artikel, koran, jurnal, atau majalah. Penulisan daftar pustakanya yaitu nama pengarang, judul, kemudian volume dari jurnal atau majalah atau koran tersebut, kemudian nomor, tahun publikasi, dan halaman. Selanjutnya ada skripsi, tesis, dan disertasi. Untuk skripsi, tesis, dan disertasi, penulisannya itu nama penulis atau nama pengarang skripsi, tesis, disertasi tersebut, kemudian judul, kemudian asal instansi dan jurusannya, kemudian tahun publikasi karya tulis tersebut. Selanjutnya yaitu penyusunan bibliografi. Nah, penyusunan bibliografi ini teman-teman bisa lihat pada halaman 141 di buku Hasanah Bahasa. Yang pertama, nama pengarang diurutkan menurut urutan alfabet. Dan nama yang dipakai dalam urutan itu adalah nama keluarga. Kemudian yang kedua, bila tidak ada pengarang, judul buku atau artikel dimasukkan dalam urutan alfabet.
Kemudian selanjutnya, nama pengarang yang melebihi satu referensi diganti dengan garis panjang 5 sampai 7 ketikan. Kemudian jarak baris dengan baris adalah 1 spasi. Tetapi jika jarak pokok dengan pokok adalah 2 spasi. Nah, baris pertama dimulai dari margin kiri. Untuk baris yang kedua dan seterusnya, tiap pokok harus dimasukkan ke dalam sebanyak 3 atau 4 ketikan. Jadi, misalnya baris pertama itu margin dari kiri. Setelah baris kedua, kita tab atau kita ketik lagi sebanyak 3 atau 4 ketikan. Itu beberapa penjelasan menulis daftar pustaka atau bibliografi. Terima kasih. Selanjutnya saya Jehan Nurfaiza dengan NIM 40. Di sini saya akan menjelaskan dari aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya tadi kita sudah membahas materi tentang kutipan, yaitu ada kutipan langsung dan tidak langsung. Nah, selanjutnya itu dari ketika kita membuat kutipan itu ada yang namanya body note atau footnote. Nah, selain itu ada bibliografi atau daftar pustaka. Lalu apa kaitannya dengan Mendeley? Nah, Mendeley adalah aplikasi yang digunakan kita untuk memudahkan membuat body note atau footnote dan daftar pustaka secara otomatis. Nah, bagaimana cara Anda untuk mendapatkan aplikasi Mendeley ini? Nah, untuk mendapatkan aplikasi Mendeley ini, Anda dapat mendownloadnya melalui website dari mendeley.com. Nah, di sini saya akan menunjukkan di mana dari aplikasi Mendeley itu. Nah, di sini adalah website dari mendeley.com. Nah, jika Anda belum memiliki aplikasi dari Mendeley, Anda dapat mendownloadnya di website ini. Nah, kita tinggal klik download. Ketika kita klik download ini, maka kita akan diantarkan aplikasi yang sesuai dengan laptop atau komputer jinjing kita. Nah, di sini ada 3 jenis, yaitu Mendeley untuk Windows, Mendeley untuk Mac, dan Mendeley untuk Linux. Nah, jika spesifikasi Anda adalah Windows, maka download Mendeley sesuai dengan yaitu adalah Mendeley for Windows. Nah, ketika sudah kita download, lalu langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi. Nah, jika kita sudah melakukan instalasi, langkah selanjutnya adalah kita mendaftarkan email kita di aplikasi Mendeley ini. Nah, caranya itu sangat mudah. Kita kembali lagi ke website dari Mendeley, lalu kita klik account, lalu selanjutnya kita jika Anda belum mendaftarkan Gmail Anda, maka Anda pilih use another account. Maka di sini kita masukkan email yang belum terdaftar dari aplikasi Mendeley tersebut. Misal kita daftarkan adalah nah, maka di sini akan diminta registrasinya. Nah, jika sudah kita isi daftar biodata yang diminta oleh Mendeley, selanjutnya itu kita akan ke Gmail untuk mengkonfirmasi dari notifikasi dari Mendeley agar email kita sudah terkonfirmasi. Seperti itu. Selanjutnya, kita kembali lagi ke Mendeley-nya. Nah, misalkan kita sudah mendaftarkan Gmail kita ke aplikasi Mendeley. Nah, kita gunakan yang ini. Nah, lalu kita login.
Nah, jika terjadi kendala seperti ini, maka kita tinggal sign in lagi hingga proses login itu dapat kita gunakan lagi. Kita ulangi proses loginnya. Nah, maka akan tampil aplikasi website dari Mendeley itu adalah seperti ini. Nah, selain dari aplikasi Mendeley bisa membuat citasi, aplikasi Mendeley ini kita dapat mencari jurnal atau buku atau proceeding dari aplikasi Mendeley. Misal di sini saya ingin mencari kalimat efektif. Nah, maka akan dicarikan jurnal yang sesuai keyword yang kita cari, yaitu di sini banyak sekali jurnal-jurnalnya. Misal di sini saya ingin oh ya, sebelum itu di website dari Mendeley ini, selain dari jurnal yang ditampilkan, ada batasan tahun yang ingin kita dapatkan. Di sini ada tahun 2020, 2019, hingga batas dari Mendeley itu mendapatkan informasi dari tahun 2000 berapa saja. Lalu ada jurnalnya, ingin jurnal apa, atau jenis dari jurnal itu jenis dari file yang kita inginkan yaitu jurnal atau buku atau proceeding seperti itu. Lalu atau dari autornya atau penulisnya dari jurnal tersebut atau buku tersebut. Nah, di sini disediakan juga jurnal yang bisa di-open access. Salah satunya itu seperti jurnal ini, dapat di-open access filenya. Kita bisa mengklik view PDF-nya saja. Maka, file akan terdownload. Lalu, bagaimana jika tidak bisa kita cari, yaitu filenya seperti ini tidak tersedia file open access-nya, kita bisa meng-copy paste dengan cara mengklik file jurnal yang kita inginkan, yaitu kita klik ini, lalu akan muncul di bagian kanan informasi terkait jurnal tersebut, lalu kita copy paste judul jurnalnya, lalu kita cari lewat Google Scholar. Kita cari di Google Scholar. Kita cari di Google Scholar. Nah, di sini kita bisa akses jurnal tersebut dengan cara mengklik yang ada di sini. Lalu kita download file tersebut. Nah, kita download file tersebut. Nah, selanjutnya jika file yang sudah Anda inginkan sudah terdownload, di sini kita bisa menyimpan dari selanjutnya jika Anda sudah mendownload file yang sudah Anda inginkan, di sini kita bisa menyimpan citasinya secara online, yaitu kita tinggal klik add to library. Misalkan ini ingin kita citasikan, lalu yang ini juga ingin kita citasikan ke file libraries kita. Nah, di sini sudah ada keterangannya bahwa file ini sudah kita taruh di Mendeley kita. Nah, langkah selanjutnya adalah misalkan kita ingin nah, langkah selanjutnya adalah kita pasang Mendeley ini pada aplikasi Word kita. Nah, pertama kita buka dulu aplikasi Mendeley-nya, lalu kita login.
tunggu prosesnya. Nah, ini bisa kita silang. Nah, jika kita lihat di sini ad seperti kita lihat di sini ada jurnal yang tadi sudah kita add to library, seperti itu. Nah, bagaimana, file yang ingin kita tambahkan? Misal kita ingin tambahkan file yang lain, yaitu file yang terbaru, misal kita ingin file dari jurnal yang ini. Nah, di sini adalah filenya, kita cek dulu, yaitu dengan cara mengkliknya, lalu kita cek apakah data yang terisi itu sudah benar atau belum. Nah, selanjutnya kita akan membuat Mendeley ini sudah ada di Word-nya. Jika kita lihat, di sini kita lihat pada aplikasi Word ini belum nampak, jika kita ke reference belum ada Mendeley yang terdaftar. Nah, caranya adalah kita kembali ke Mendeley, yaitu dengan klik Tools, lalu klik Install Microsoft Word Plugin. Lalu klik Yes, lalu Oke. Nah, sekarang kita cek kembali, yaitu Word-nya. Nah, kita lihat lagi di reference-nya. Apakah sudah ada aplikasi Mendeley tersebut. Nah, jika kita lihat di sini sudah nampak, yaitu aplikasi dari Mendeley. Lalu bagaimana cara membuat body note atau footnote atau bibliografi dari aplikasi Mendeley ini. Nah, misal kita ingin membuat kutipan langsung dari ini, file PDF yang ini. Kita lihat. Nah, misal saya ingin mengutip dari kalimat yang menunjukkan yaitu misal di sini adalah kalimat satu di atas menggunakan kata tidak baku. Misal ini kita ambil sembarang saja ya. Kita copy paste di sini. Kita ke Word-nya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat nah, selanjutnya bagaimana cara membuat body note-nya? Nah, kita klik Insert Citation. Lalu kita ke Go to Mendeley. Lalu kita klik mana nih file yang tadi kita lakukan, mana nih file yang tadi kita gunakan sebagai kutipan, yaitu file yang ini. Lalu kita klik Cite. Maka kita tunggu prosesnya hingga Mendeley itu terbaca. Nah, di sini sudah selesai. Lalu bagaimana caranya untuk melakukan bibliografinya? Nah, di sini kita klik Insert Bibliografi. Kita klik, kita tunggu. Nah, maka ini hasilnya yang kita gunakan. Nah, jadi kalau Mendeley ini, apa yang sudah kita kutip ketika kita membuat bibliografi, jadi bibliografi itu atau daftar pustaka itu akan mengikuti kutipan yang sudah kita gunakan. Misalkan ditambah lagi, yaitu insert citation, go to Mendeley. Nah, kita ingin kutipan yang ini, lalu kita klik cite. Nah, ini akan otomatis terisi lagi di daftar pustaka tersebut. Seperti itu. Jadi inilah salah satu kegunaan dari Mendeley, yaitu memudahkan kita untuk membuat citasi dan membuat daftar pustaka secara otomatis. Nah, style yang digunakan dari Mendeley ini bisa berubah-ubah. Nah, di sini yang dicantumkan adalah style dari apa, yang edisi ke-7. Nah, style ini mengikuti style dari instansi atau universitas yang Anda inginkan. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kita
mengisi data secara manual. Nah, kita bisa mengisi data jurnal secara manual dengan mengklik sebelah kiri ini, lalu klik tanda panah, lalu entry manual. Nah, kita isi apakah yang ingin kita isi adalah berupa jurnal, atau buku, atau proceeding, atau web. Misal di sini adalah jurnal artikel, kita isi judulnya, kita isi jurnalnya apa, kita isi apa namanya, autornya, lalu kita isi volumenya, nomornya, lalu hingga data itu terisi secara full. Seperti itu. Jika perlu ada DOI-nya, DOI-nya maka kita isi DOI-nya. Seperti itu. Lalu di-save nantinya. Seperti itu. Itulah presentasi kami. Sekian terima kasih untuk Anda yang telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.